Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Yang kami banggakan, Kaprodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia, Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Apresiasi khusus dari Kepala Biro Kemahasiswaan Ibu Dian Meta Arianti, narasumber yang telah hadir untuk memaparkan materi Bapak Aditya Ervina STMKOM, serta Bapak Ibu dosen Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Teknologi Informasi, PJJ Akuntansi, PJJ Sistem Informasi, PJJ Manajemen, PJJ Bahasa Korea, dan PJJ Informatika yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan webinar pada hari ini, hari Minggu 8 Maret 2026, mulai pukul 10 hingga nanti selesai. Serta Bapak Ibu serta saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pada pagi ini yang telah memadati room seminar yang diselenggarakan oleh PJJ Informatika. Baik Bapak Ibu, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di saat menjalankan ibadah puasa yang akan berakhir dalam waktu kurang lebih 14 hari lagi. Ya, dalam webinar ini yang diselenggarakan oleh Prodi PJJ Informatika dengan tema bahasa, makna, dan mesin, bagaimana AI itu belajar memahami manusia. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan webinar pada hari Minggu ini, kita berdoa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberkahi, dan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Baik, selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, baik, kita mulai untuk membuka acara webinar pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengajaran Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Bapak Ucuk. Oh ya, selamat pagi Pak Catur, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah di sini juga telah hadir narasumber utama atau keynote speaker dalam acara yang diselenggarakan oleh Prodi Informatika Universitas Berasia. Yang saya hormati juga Pak ya, itu Pak, maaf ya, Iya. Pak Aditya Ervina ya. Selamat pagi Bapak ya. Semoga Bapak sehat ya dan apa itu di ini Pak ya di luar negeri ya. Semoga tidak berdampak dengan serangan ini ya yang peperangan terjadi di Iran. Apa Pak ya di Jawa masih jauh Pak ya dari serangan Iran ini ya. Oke. Nah, juga yang saya hormati ya, Kaprodi Informatika Bapak Zahid ya, dan Pujian Sekrodi ya, dan juga Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dian Meta yang mengawal kita semuanya, dan juga para ketua himpunan Prodi Informatika ya. Di sini juga saya belum cek ya, kan, juga ada beberapa Kaprodi ya, yang saya hormati dan juga peserta webinar yang rutin diselenggarakan oleh Prodi PJJ Informatika. Puji syukur Alhamdulillah ya kita di bulan puasa ini tetap produktif ya dan juga tetap semangat untuk menyelenggarakan kajian-kajian keilmuan ya yang sangat bagus sekali tentunya adalah tentang AI ya. Saudara-saudara semuanya tentu kita tahu bahwasanya kemajuan teknologi informasi ini sekarang tidak lagi merambah kepada yang namanya kesulitan ya. Zaman dulu orang memandang komputer itu sulit ya.
sulit. Kenapa? Karena komputer itu hanya bisa dilakukan, ya, apalagi itu di ini ya dikerjakan hanya orang-orang yang ngerti programming, ya, atau ngerti cara kerja komputer. Nah, ternyata komputer itu semakin tahun, semakin ke sini, semakin dibuat mudah. Ya, kenapa demikian? Karena komputer itu ternyata bisa didesain memiliki kemampuan language atau bahasa. Dan bahasa masa depan komputer itu adalah tidak lagi bahasa itu if then else, ya, atau yang strukturnya ini ya itu relatif sempit ya. Tapi bahasa manusia, Pak, tapi nanti ke depan bahasa komputer telah sudah menggunakan bahasa manusia ya. Jadi nanti kalau Pak Catur melakukan pemrograman gitu kan, itu nggak lagi dengan polanya bahasa C zaman dulu Pak. Ya, kan itu adalah input ya kan, kemudian apa itu eksekusi kan run gitu kan, kemudian apa itu F5 ya zaman dulu ya. Ya, tapi sudah menggunakan bahasa manusia. Jadi bahasa masa depan komputer kita itu adalah human language ya. Tidak lagi bahasa Python ya kan, bahasa ular sanca ya kan, ular apa gitu ya, tapi sudah bahasa manusia. Bahasanya Pak Catur ya. Bahasanya Pak Catur tadi sangat khas sekali, misalkan bahasanya adalah bahasa orang Semarang ya. Nampak catur gitu kan bahasanya language-nya orang Semarang ya karena kebanyakan makan tahu gondrong. Nah, gitu ya misalkan ya. Jadi itu adalah specific language ya. Nah, untuk menuju ke situ saudara-saudara, ternyata AI itu berusaha untuk memahami manusia. Jadi AI yang dibuat dan dirancang oleh perkembangan sekarang ini berusaha untuk menggali kemampuan manusia ya dalam hal sepele adalah language-nya. Karena language itu adalah bentuk representasi daripada atau artikulasi daripada cara berpikir manusia, ya kan? Jadi kita kan kalau misalkan beritahu cara berpikir manusia kan output ya, outputnya apa? Ucapan, ya. Jadi ucapan, tindakan, tindakan sulit dibaca oleh AI, ya. Karena AI kan sulit membaca pola sikap ya, pola sikap. Misalkan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Apakah puasa? Kan nggak bisa, ya, kesulitan. Tapi kalau bahasa manusia, konsistensi bisa diukur, gitu ya, relevansi dan lain-lain lah itu relatif bisa measurable ini ya variabel. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya sangat mendukung ya dan Bu Meta ya tolong disupport Kaprodi ya untuk melaksanakan hal-hal semacam ini secara rutin ya Pak Said ya Pak Prodi ya agar nanti AI ini perlahan tapi pasti kita kuasai ya. Universitas Siber Asia sudah menetapkan rencana strategiknya, vision and mission-nya bahwa 2029 nanti kita berhasil menghasilkan agentic AI ya. Tentu adalah agentic AI dalam pembelajaran ya. Dan nanti kita akan itu tunjukkan sebagai role model implementasi AI di dalam pembelajaran yang itu adalah ada peran human centric ya. Jadi saya katakan di dalam ilmu AI ini ada peran human centric ya bahwasanya AI itu ya ternyata ya ada berdampingan bersahabat dengan manusia ya sebagai alat bantu tools of productivity ya untuk menyelesaikan kompleks problem ya. Demikian dari saya berterima kasih kepada Bapak Aditya ya. Mohon Bapak ya di-share ilmunya kepada kami semuanya ya kan agar ilmunya Bapak Aditya semakin berkah dan juga nanti kalau pulang ke Indonesia membawa kebanggaan untuk kita sebagai bangsa ya kan. Nah, punya ya ahli AI gitu ya yang bisa kita tunjukkan kepada itu yang kontribusinya bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat manusia dan juga bangsa Indonesia. Demikian sambutan sederhana saya. Silakan dilanjutkan dengan bila tidak daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengajaran Universitas Siber Asia, Bapak Dr. Ucuk Darussalam ST MT. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Jadi saya di sini akan membacakan untuk tata tertib supaya tata tertib ini bisa dipatuhi Bapak Ibu ya, agar pelaksanaan ini dapat berjalan tertib dan lancar. Adapun pelaksanaan webinar ini dan tata tertibnya mohon didengarkan. Peserta dimohon mematikan mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Berikutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas nanti setelah narasumber itu memaparkan materi.
melalui raise hand, angkat tangan di Zoom-nya saja Bapak Ibu, dan juga dapat menulis kolom ya yang ada di komentar chat atau kolom chat Zoom ini untuk Q&A atau tanya jawab dengan menuliskan nama dan pertanyaan. Dan juga dimohon nanti di akhir acara pada webinar ini Bapak Ibu akan mengisi link presensi yang akan dibagikan, dan itu nanti akan didapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu semua untuk peserta yang hadir. Nah Bapak Ibu, baik, untuk mempersingkat pembukaan dan mulai untuk pemaparan materi dalam kegiatan webinar ini, sebelumnya saya akan membacakan profil diri dari narasumber terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber yang istimewa pagi ini. Selamat pagi Bapak Aditya. Halo, selamat pagi Pak Catur. Peserta kita saat ini luar biasa Bapak, izin hampir 194 peserta ya yang memenuhi atau memadati Zoom pada pagi ini ya. Semoga kita tetap memiliki semangat Bapak untuk terus belajar dalam pengetahuan baru yang akan terus berkembang ya, seperti pesatnya perkembangan ilmu di bidang teknologi informatika yang akan nanti kita bahas pada topik pada pagi hari ini Bapak, izin. Bapak, berikutnya saya izin untuk memberikan informasi terlebih dahulu bahwa narasumber ini akan membacakan ya terkait dengan profil data diri dari Bapak Aditya Ervina. Untuk dipersiapkan, nah ini adalah kurikulum dari Bapak Aditya. Beliau ada di domisili di Sukabumi Bapak ya. Sekarang untuk sementara Bapak di domisili di Vietnam Bapak ya. Ya betul Pak, di Hanoi. Ya, di Hanoi. Untuk bidang keilmuannya Bapak adalah text mining, sentiment analysis, dan natural language process. Ini adalah email beliau, memiliki Scopus dengan ID yang ada di dalam personal detail, dan juga dari background pendidikan resmi atau formal education-nya adalah saat ini mengambil gelar PhD di Vietnam National University untuk dokter, jurusan Doctor of Informatics and Computer Engineering. Nah, beliau juga pernah bekerja ya sampai saat ini ya di EA Research and FPT Smart Cloud di Hanoi, Vietnam, serta menjadi lecturer ya on Information System Studi Program Universitas Nusa Putra Indonesia. Dan berikut pengalaman bekerja beliau sebelumnya. Berikutnya, nah, adapun beberapa sertifikat yang paling tidak dapat menunjang beliau, yaitu ada EA Augment Engineer dari FPT Software, Official ESC2 Certified in Cyber Security Self-Pass ya, maaf, ini revisi. IT Specialist dari Microsoft, ICT Digital Literacy dari Microsoft, Certified Element of AI dari University of Helsinki. Selanjutnya, Fundamental of Digital Marketing dari Google Digital Garage, dan juga Controlling and Auditing Information System CISA di tahun 2019. Dan ini adalah berikut riset dari beliau yang sudah terpublikasi. Dengan demikian saya tidak akan menyampaikan semuanya Bapak Ibu ya, izin. Kita mungkin langsung saja untuk melanjutkan kegiatan dari webinar ini. Jadi sebelum Pak Aditya akan memaparkan materi, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang topik yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana pada hari ini kita itu berdiri di ambang pintu sebuah era kolaborasi antara IE dan manusia yang akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di masa depan. Manusia itu selalu unggul dalam kreativitas, inovasi, dan pemahaman konteks yang lebih kompleks. Sementara IE itu akan menjadi alat yang dapat membantu tugas-tugas yang bersifat repetitif. Namun, di balik itu semua, kita perlu mengetahui konteks pembicaraan manusia, serta tentang bagaimana teknologi IE belajar menyelami bahasa dan makna linguistik untuk berinteraksi layaknya manusia.
Sehingga dengan memahami cara kerja IE, kita akan mudah memanfaatkannya untuk berbagai keperluan dari menulis konten, analisis data, hingga dimanfaatkan untuk penulisan publikasi ilmiah, dan sebagainya. Rekan-rekan, Bapak Ibu, Sobat Unsia, peserta yang hadir, mari kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi oleh narasumber Bapak Aditya, Ervina, STMkom. Bapak sudah siap? Waktu dan tempat kami persiapkan. Baik, terima kasih Pak Catur. Sebelumnya mungkin untuk semuanya, saya mohon maaf kalau suaranya agak bocor sedikit karena kebetulan ini di sebelah kayaknya lagi renovasi. Jadi mungkin kalau bocor-bocor sedikit kayaknya aman aja ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan LPPM, Dr. Ucup Darussalam. Yang saya hormati Ketua Program Studi PJJ Informatika, Bapak Syahid Abdullah. Dan yang saya hormati rekan-rekan dosen Informatika Universitas Siber Asia, ada Pak Catur Nugroho, Ibu Dian Meta, Ibu Cian Ramadana, dan Mas Kesi, serta rekan-rekan peserta webinar pada hari ini yang saya hormati. Oh ya, juga tadi saya dapat pesan. Ada rekan saya, sahabat saya, Wakil Ketua PPI Vietnam, Mas Rio, selamat datang. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat webinar ini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mencoba membagikan pengetahuan saya yang sangat terbatas mengenai bahasa, makna, dan mesin, dan bagaimana AI belajar memahami manusia. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa saya adalah seorang dosen di salah satu universitas di Sukabumi, di Indonesia, juga sekarang sedang menempuh pendidikan S3 saya di Vietnam National University, pada bidang Doctor of Computer and Informatic Engineering. Juga saya sedang bekerja di FPT Smart Cloud di Hanoi, Vietnam, yang fokusnya menjadi AI researcher atau peneliti AI, khususnya pada bidang emotional dialogue, gitu ya, atau dialog yang berempati seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwasanya AI yang kita gunakan sekarang, AI yang kita gunakan sekarang itu sebetulnya bukan teknologi yang sekonyong-konyong hadir di sekitar kita begitu saja. Ya, sekarang kan kita tahu bahwasanya perkembangan AI itu sangat pesat ya, dimulai dari tahun 2021 mungkin ya, awal mula ChatGPT di-announce dan dimulai digunakan secara massal. Hingga saat ini saya rasa mungkin sudah semuanya teknologi atau apapun yang kita gunakan, baik itu berbasis internet ataupun berbasis konsol gitu ya, atau device apapun, rasanya sudah mulai berlomba-lomba untuk mengimplementasikan AI itu sendiri. Namun kenyataannya, AI itu sebetulnya idenya sudah muncul jauh dari itu. Rekan-rekan sekalian ya, di tahun 1992, Neil Stephenson mengeluarkan sebuah novel yang berjudul Snow Crash, ya, yang mana pada waktu itu dia menceritakan ada sebuah kota virtual yang mana orang-orangnya itu atau penghuninya itu sudah banyak yang pintar dan bukan manusia, gitu ya. Nah, bahkan sekarang aja metaverse kayaknya sudah mulai tenggelam dengan AI gitu ya. Beberapa tahun lalu rasanya kalau kita ngomongin tentang blockchain, ngomongin tentang NFT, ngomongin tentang kripto gitu ya, kayaknya sudah semakin tertinggal pamornya dengan kecerdasan buatan atau AI itu sendiri, atau artificial intelligence itu sendiri. Nah, artinya konsep itu atau ide-ide tersebut merupakan ide yang sudah lama muncul, namun baru saat ini mencapai puncaknya. Artinya sudah sejak lama teknologi tersebut dikembangkan, berevolusi sehingga sekarang mencapai puncak dan baru bisa terasa manfaatnya hingga saat ini. Yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwasanya penciptaan artificial intelligence itu selalu dibuat untuk memudahkan untuk memudahkan kehidupan manusia.
Entah itu dalam bekerja, entah itu dalam belajar, entah itu dalam melakukan aktivitas, atau apapun yang lainnya. Ya, artinya, artinya para peneliti itu atau para pembuat artificial intelligence itu selalu membuat AI dengan menirukan anatomi tubuh manusia. Artinya kalau misalnya manusia itu kan punya indera ya, entah itu indera penglihatan, indera perasa, indera pendengaran, indera untuk yang lainnya gitu ya. Nah, AI itu selalu dibuat untuk meniru anatomi manusia dengan harapan ketika dia dibuat semirip mungkin dengan manusia, maka manusia akan seolah-olah meminta bantuan kepada sejenisnya gitu. Maka dari itu penciptaan AI dibuat dengan menirukan anatomi manusia. Contohnya ya AI dilengkapi dengan kemampuan untuk melihat, AI dilengkapi dengan kemampuan untuk berbicara, AI dilengkapi dengan kemampuan untuk mendengar. Ya, nah, kemampuan untuk melihat ada bidang ilmunya sendiri, rekan-rekan ya. Kemampuan untuk melihat itu namanya computer vision, yang mana sekarang kan kalau kita upload sesuatu ke ChatGPT, lalu ChatGPT bisa tahu itu gambar apa. Nah, analoginya seperti itu. Begitupun dengan kemampuan untuk mendengar dan berbicara. Nah, kemampuan untuk mendengar ya contohnya kita ngomong ke ChatGPT, kita ngomong apa, tiba-tiba dia bisa menangkap apa yang kita maksud. Gitu ya. Begitupun dengan berbicara. Berbicara itu misalnya kita menyampaikan apa, terus kita jalankan audionya, maka AI itu sendiri akan memproduksi suara. Nah, ilmu itu akan beda lagi. Untuk mendengar, dia membutuhkan teknologi yang bernama speech to text, sementara untuk berbicara dia membutuhkan teknologi yang bernama text to speech. Jadi merubah teks menjadi suara atau merubah suara menjadi teks, sehingga apa yang dimaksud manusia itu bisa tersampaikan. Nah, kaitannya dengan hal ini, rekan-rekan, yang paling penting dari keseluruhan AI, saya rasa adalah bagaimana AI itu sendiri memahami bahasa manusia atau kemampuan linguistik. Nah, sekarang saya mengalami nih, saya sedang hidup di Hanoi, kota yang belum pernah saya datangi sebelumnya, yang dimana saya merasa terasing sendiri ketika ada banyak orang yang saling berbicara dengan menggunakan bahasa Vietnam gitu ya. Kok mereka ngerti gitu ya ngomong bahasa aneh yang saya sendiri tidak mengerti gitu ya. Artinya kan kemampuan linguistik saya terbatas, yaitu kemampuan linguistik dalam bahasa Vietnam ya. Tapi ini ada beberapa orang yang saling ngobrol kok nyambung. Gimana caranya bisa mereka mengerti satu sama lain? Ya karena mereka memang sudah sejak dari lahir bahasa ibu mereka diajari dengan bahasa Vietnam itu sendiri. Nah, artinya AI itu juga perlu dilengkapi dengan kemampuan linguistik, bagaimana caranya AI itu dapat memahami bahasa manusia. Tantangannya AI ini kan teknologi yang diimplementasikan bahkan mungkin untuk seluruh dunia. Nah, berarti tantangannya adalah bagaimana AI ini dibuat sedemikian rupa agar AI ini bisa memahami seluruh bahasa yang tersedia di dunia ini sekarang. Kaitannya dalam masalah linguistik, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah bidang ilmu yang bernama Natural Language Processing, yang mana Natural Language Processing ini secara historikal gitu ya, atau dari penciptaan awalnya itu dibuat untuk mempelajari bahasa alami manusia. Kaitannya dengan bahasa manusia atau the way of we communicating each other gitu ya, itu kan merupakan sesuatu yang unik gitu ya. Kalau di dunia nyata nih, saya lempar bola ke Mas Catur, saya lempar bola ke Pak Catur, nanti Pak Catur akan terima bola lagi. Tapi dalam dunia komunikasi berbeda, rekan-rekan. Saya lempar sesuatu ke rekan-rekan, ketika saya berkomunikasi dengan rekan-rekan, rekan-rekan mungkin akan menangkapnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, itulah dinamika di dalam proses linguistik yang ada di kehidupan manusia sehari-hari. Inilah juga yang membuat bidang ilmu natural language processing ini menjadi kunci dasar keberhasilan AI, namun juga menjadi tantangan terbesar di dalam perkembangan AI itu sendiri. Kenapa ya? Karena sebagaimana kita tahu lah ya, dunia komunikasi itu tidak hanya unik, tapi ya manusia itu sendiri yang mengevolusi bahasanya,
menjadi tren atau menjadi sesuatu yang mungkin akan sulit dikenalkan dengan artificial intelligence gitu ya. Ya contohnya sekarang kan anak-anak muda suka nontonnya Green Boys misalnya ya, ada bahasa baru, ada bab, ada zam dan lain sebagainya gitu ya. Terus di Green Boys juga mereka suka pakai bahasa unang, bahasa slang gitu ya dan lain sebagainya. Itu kan artinya proses pembelajaran bahasa itu artinya bahasa-bahasa tersebut itu bukan sesuatu yang baru ya. Artinya tren adanya bahasa slang yang berbeda dari tahun ke tahun itu memang sudah menjadi sebuah pola yang akan berulang. Artinya proses pembelajaran mesin ini atau natural language processing ini adalah proses yang tanpa henti. Begitu. Nah, evolusi dari natural language processing ini dimulai dari tahun 1950 ya menggunakan back of word dan seterusnya hingga saat ini mungkin sudah menjadi generative pre-trained transformer gitu ya, yang merupakan kunci utama. Transformer itu merupakan kunci utama keberhasilan generative AI pada saat ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, era rule-based NLP ini, rekan-rekan sekalian, ini muncul di sekitar tahun, ya di awal tahun 2000-an lah, atau mungkin late 1990-an, rekan-rekan. Yang dimana pembuatan chatbot pada waktu itu merupakan temuan, gitu ya, atau penemuan yang penting lah ya. Penemuan yang penting yang menjadi yang membuat manusia itu berharap bahwa suatu saat nanti kita dapat berbicara dengan mesin, gitu ya. Pun demikian, rule-based system NLP ini memiliki keterbatasan. Saya masih ingat di awal tahun 2009 atau 2010 ketika pertama kali film Iron Man di launching, gitu ya. Robert Downey Jr. kan waktu itu di filmnya menjelaskan bahwa dia punya asisten pribadi yang cukup pintar yang bernama Jarvis. Nah, di tahun 2010-an tuh rame tuh tutorial-tutorial di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Build your own Jarvis gitu ya. Nah, pada saat itu rasanya kemampuan AI untuk menjadi asisten pribadi itu sangat keren gitu ya, karena ya seolah-olah kita bisa jadi Iron Man nih yang nyuruh dia ngapain gitu ya, dia mengerti bahasa kita dan dia bisa merespon apa yang kita lakukan. Namun di balik itu nyatanya itu merupakan teknologi yang sudah sangat tertinggal tentunya dibandingkan dengan hari ini, yang mana dia masih bersifat statis atau kaku menggunakan sistem if dan then gitu ya. Yang mana artinya kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, pasti jawabannya seperti ini, gitu ya. Kalau misalnya jawaban pertanyaan A, maka jawabannya B. Misalnya pertanyaannya apakah kamu baik-baik saja, bagaimana kabarmu, maka jawabannya adalah saya baik-baik saja. Selalu seperti itu, statis, tanpa adanya paraphrasing dan lain sebagainya, ya. Nah, pada saat itu keterbatasannya adalah kita harus membutuhkan jumlah korpus yang sangat besar. Nah, korpus itu rekan-rekan merupakan sebuah kamus yang terdiri dari rangkaian rules atau aturan. Jadi kalau misalnya kita mau buat Jarvis, ya kita harus buat rumusan atau rangkaian if then-nya itu sangat banyak sekali. Jadi sepintar apa Jarvis akan memahami kita dan juga bisa menjawab apa yang kita tanyakan, maka sebanyak apapun data yang harus kita berikan kepada mereka. Gitu. Itu kuncinya di situ. Nah, dari situ kan ada keterbatasan. Keterbatasannya apa ya? Berarti bahasanya kaku yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin build korpusnya itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang paling yang paling kurang alami adalah kata-katanya itu merupakan kata-kata yang formal atau yang terlihat kaku, yang sangat robotik. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada datang eranya statistik dan machine learning. Nah, kalau sebelumnya itu kita ada di era big of word itu ya, BOW atau korpus tadi ya, data yang sangat banyak. Nah, sementara di data yang sekarang ini atau pemrosesan linguistik yang sekarang ini, dia lebih pintar, rekan-rekan. Yang mana pemrosesannya dia mulai menggunakan sistem statistik.
Ya, rekan-rekan tahu ya, algoritma-algoritma statistik yang tersedia banyak banget ya, dari mulai naive Bayes, decision tree, SVM, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita mulai menggunakan teknik tersebut. Nah, bedanya rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan amati dan kalau rekan-rekan telaah, sebetulnya AI itu tidak betul-betul paham alfabet atau bahasa Latin ya yang kita gunakan sehari-hari. Bedanya, dia merubah alfabet tersebut ke dalam bentuk representasi number yang mereka akan hitung secara statistik dan keterkaitannya dengan kata lain. Baru dia bisa paham, oh apa artinya kata-kata tersebut. Ya, artinya dia tidak secara gamblang membaca, misalnya contoh seperti ini ya, teknologi ini memungkinkan bla 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 bla. Tidak seperti itu, tapi kata-kata ini dia rubah menjadi angka, baru dia apa namanya hitung secara statistik, baru dia akan bisa memahami keterkaitan antar kata. Nah, itu apa sebuah proses di balik layar yang mungkin orang lain tidak pahami, gitu ya. Artinya ya AI ini atau ya mesin lah ya, komputer dan lain sebagainya itu tidak selalu bekerja seperti manusia. Tapi manusia mencari cara bagaimana cara kerjanya itu mirip dengan manusia. Nah, pada masa-masa statistik dan era machine learning ini, perkembangannya sudah semakin bisa dispesifikasikan untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya untuk klasifikasi email spam, untuk melakukan analisis sentimen, dan juga topik classification untuk berita, gitu ya. Artinya misalnya kalau misalnya sebuah email gitu ya mengandung spam atau tidak, nah kita sudah mulai bisa masukkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita berikan contoh nih email ini adalah email-email yang tergolong spam, ini adalah email-email yang tidak tergolong spam. Maka kita berikan data tersebut kepada machine learning dan machine learning itu akan belajar. Setelah itu nanti machine learning akan melakukan prediksi. Kita berikan data testing, maka machine learning itu akan mengklasifikasikan mana yang apa namanya mana yang sifatnya spam dan mana yang tidak. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Dari saat ini eh, hambatannya atau keterbatasannya ada nggak? Ada, karena sistem pembacaan atau vector representation gitu ya atau numeric representation tadi dia masih belajar atau merubah teks ke dalam bentuk vektor atau ke dalam bentuk numerik itu dari kiri ke kanan ya. Ya, sebagaimana yang kita tahu lah ya, kita dalam konteks berbahasa di Indonesia saja, kita kan ada aturan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, sehingga ya walaupun sudah sedikit agak fleksibel dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi ini masih agak kaku karena kata-katanya masih harus seperti itu strukturnya, SPOK gitu. Lalu masuklah ke dalam word embedding. Ini mungkin di sekitar tahun 2000-an, 2010 sampai 2015-an. Nah, ya, yang mana word embedding ini dia sudah mulai bisa memahami pola lebih dalam lagi. Kalau misalnya tadi bacanya dari kiri ke kanan gitu ya seperti pembacaan huruf teks Latin sebagaimana umumnya ya, seperti ini gitu ya dari kiri ke kanan. Namun dia sudah mulai bisa mencari keterkaitan satu teks dengan teks lainnya, gitu ya. Contohnya misalnya di sini neural NLP, misalnya di sini neural dikaitkannya dengan embedding gitu ya dan seterusnya. Artinya dia akan membaca kaitan ini, kaitan sebuah teks dengan teks lainnya di dalam sebuah sentence. Nah, perbedaannya adalah word embedding ini sifatnya dia kaku atau statis, rekan-rekan ya. Walaupun dia tahu bahwasannya King ini contohnya ya, misalnya. Nah, ini adalah teksnya, ini bentuk teksnya, rekan-rekan. Nah, ini adalah bentuk vektornya atau number representation-nya ya. Nah, jadi misalnya kata the ini dirubah dalam bentuk vektor yang berarti menjadi seperti ini, 0,7, bla 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 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang menunjukkan bahwa atau yang mewakili kata ini. Jadi nanti ketika diolah oleh sistem, oleh komputer, maka yang diolah adalah bukan king-nya ini, tapi angka-angka ini. Nah, angka-angka ini menunjukkan tadi selain ada posisinya di mana, lalu apa namanya kaitannya dengan kata lain apa dan seterusnya. Gitu ya. Nah,
Model sudah dapat memahami ini bahwasalnya king ini kaitannya erat dengan man misalnya. Jadi jika seorang raja, maka jenis kelaminnya adalah laki-laki gitu ya. Dan jika seorang ratu, maka jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, seperti itu. Atau contoh lainnya misalnya jika seorang dokter, dia akan maknanya akan lebih dekat dengan perawat dibandingkan dengan sepeda gitu. Maka di situ kan ada keterkaitan antara teks dengan teks yang lainnya. Nah, sayangnya pada generasi ini ada ambiguitas kontekstual ya, yang dimana kadang pemahaman maknanya itu tidak sempurna rekan-rekan ya, karena kadang kita tidak untuk memahami sebuah konteks, untuk memahami sebuah benang merah secara keseluruhan, kita tidak hanya harus melihat satu kalimat saja, melainkan kadang harus membutuhkan membaca satu paragraf, bahkan satu dokumen secara utuh, gitu ya. Nah, artinya pada zaman ini masih ada tantangan yang harus dijawab, begitu. Nah, yang berikutnya kita ada di era transformer nih, rekan-rekan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan era puncak atau penentu bagaimana eh, generatif AI yang kita gunakan sekarang ini, dia mulai menjadi friendly dan juga adaptif untuk digunakan oleh manusia sekarang ini, rekan-rekan ya. Nah, salah satu temuan yang paling penting di tahun 2020 yaitu ada BERT ya, atau Bidirectional Encoder Representative Transformer. Artinya di situ ada kata kuncinya adalah bidireksional. Yang asalnya bacanya hanya dari kiri ke kanan, sekarang dengan adanya BERT ini dia membaca tidak hanya dari kiri ke kanan, tapi juga dia bisa membaca dari kanan ke kiri, gitu ya. Jadi yang asalnya bacanya dari sini ke sini, dia bisa baca dari sini ke sini dan dari sini ke sini, gitu ya. Nah, artinya dia sudah tidak melihat lagi teks itu secara statis, rekan-rekan, dari kiri ke kanan saja, tapi dia sudah bisa membaca teks ini secara dua arah, kiri ke kanan dan juga kanan ke kiri, yang membuat dia paham keseluruhan konteksnya, gitu ya. Sayangnya, dalam generasi transformer pertama di sekitar tahun 2020-an, yang mana pada waktu itu yang menjadi puncak pentingnya adalah self-attention, gitu ya. Nah, di sini nih, ada multi-head self-attention, di sini rekan-rekan ya. Nah, self-attention itu merupakan sebuah atensi khusus untuk kata-kata eh, yang punya kata kunci lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Kata-kata yang punya kata kunci yang mungkin akan mempengaruhi atau benang merah dari seluruh percakapan atau data yang dilatih pada model tersebut gitu. Nah, sayangnya di tahun 2020 ini mereka masih tetap fokus kepada satu tugas saja. Contohnya misalnya ya untuk melakukan klasifikasi sentimen gitu ya, apakah ini positif, negatif dan lain sebagainya, ini masih bagus. Artinya untuk generasi teksnya itu belum ada. Namun untuk pemahamannya sudah sangat bagus karena dia arsitekturnya kan encoder only. Encoder itu adalah untuk merubah dari teks menjadi fitur numerik tadi ya. Pada generasi ini sih sudah tidak disebut vektor lagi sih, sebetulnya disebut dengan matrix karena sudah menjadi token, lalu tokennya di masking dan juga menjadi self attention gitu ya. Nah, jadi sudah disebut dengan matrix, tapi hanya bisa encoder saja merubah antara teks ke angka. Namun di tahun berikutnya, di generasi berikutnya, dia baru bisa melakukan merubah dari angka ke teks kembali, yaitu generatif tadi ya. Nah, seperti tadi. Ini BERT, nah rekan-rekan juga kalau misalnya mungkin ini adalah logo Hugging Face ya, yang sekarang banyak sekali digunakan oleh penggiat LLM, gitu ya, oleh penggiat-penggiat natural language processing. Di situ banyak sekali model pre-train. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang ini kita berada di era LLM atau Large Language Model, yang mana kalau sebelumnya dia hanya bisa memahami saja, tapi era Large Language Model ini atau yang disebut dengan LLM
itu dia juga sudah bisa menghasilkan jawaban, gitu ya. Dan banyak sekali inisiator-inisiator atau produsen-produsen LLM yang terkenal, ya diantaranya ada Meta, ada OpenAI, ada DeepSeek, ada Grok, dan lain seterusnya dengan model mereka masing-masing. Hanya saja yang harus rekan-rekan pahami adalah bahwa LLM ini sebetulnya dari perbedaannya dengan generasi sebelumnya, yang mana dia hanya fokus untuk encoder saja di transformer ya, di BERT itu. Sekarang dia ditambahkan dengan decoder, merubah dari angka ke teks kembali, gitu ya. Artinya untuk menggenerasi teks. Bedanya apa? Sayangnya, saya rasa untuk LLM sekarang, walaupun sudah bagus, dia menggenerasinya tetap dari kiri ke kanan, belum lagi dari kanan ke kiri. Nah, tadi kan saya sudah ceritakan ya perkembangan bahwa dari untuk pemahaman teks itu dia belajarnya dari asalnya statis, terus belajarnya dari kiri ke kanan, terus akhirnya sudah bisa kanan ke kiri, gitu ya. Nah, kalau LLM ini saat ini dia hanya baru bisa generasi teksnya bisa dari kiri ke kanan saja. Belum adanya sebuah teknologi baru sekarang yang bisa membuat generasi teks dapat lebih baik lagi. Dapat bisa menghasilkan teks mungkin secara acak yang bisa distruktur menjadi sebuah jawaban yang sangat konkret dan sangat baik. Meskipun demikian, ternyata rekan-rekan performa dari LLM ini sudah sangat bagus dengan kunci Q, K, dan juga V ini. Ya, QKV sebetulnya modal utama dari transformer ya, yang dimana Q ini adalah query, K ini adalah key gitu ya atau kunci, V ini adalah value gitu ya, yang dimana contohnya misalnya untuk membedakan sebuah makna. Di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang sifatnya satu kata tapi maknanya banyak. Contohnya ada bank. Bank itu bisa berarti bank untuk menyimpan uang atau bank riverside gitu ya atau river bank yang artinya tepian sungai gitu. Atau kalau di Indonesia sendiri ada kata-kata serang deh ya. SERANG gitu ya. Serang itu kan kalau ditulis mungkin orang lain akan mengartikan bahwa apakah ini serang yang dimaksud menyerang atau kata kerja atau serang yang dimaksud adalah sebuah kata benda atau serang gitu ya. Nah, itu kan ada arti yang berbeda-beda. Nah, artinya Q di sini, query itu adalah kata kunci yang kita ingin cari. Nah, key kita analogikan misalnya kita mencari sebuah tumpukan buku yang ada di sebuah perpustakaan yang mengandung kata-kata key gitu ya. Nah, yang mengandung kata-kata serang maksud saya. Nah, lalu value di sini artinya adalah value kata serang yang dimaksud nanti kaitannya dengan mana dulu nih gitu ya. Apakah serang sebuah kata benda atau serang sebuah kata kerja gitu ya. Nah, nanti di situ dia akan melakukan perhitungan secara matematis yang dimana dia akan menentukan bahwa makna kata serang yang dimaksud adalah lebih merujuk kepada serang atau serang begitu. Nah, ini merupakan sebuah analogi bagaimana caranya sebuah LLM itu dibangun, rekan-rekan ya, atau sebuah mesin untuk menjalankan aplikasi-aplikasi AI yang rekan-rekan sekarang sedang gunakan. Contohnya ya ChatGPT. ChatGPT itu rekan-rekan kalau mau tahu ya, ChatGPT itu sebetulnya modelnya ada banyak. Ada GPT kemarin yang lagi ramai itu 4.0 kan ya, ada 4.0 mini dan lain sebagainya. Sekarang sudah muncul GPT-5. Terus ya asalnya ya mungkin dari GPT-1, GPT-2, GPT-3. Tapi sekarang GPT itu yang digunakan modelnya ada GPT-5 ya. Variannya macam-macam lah. Ada yang untuk coding, ada yang untuk reasoning dan lain sebagainya. Nah, intinya ketika rekan-rekan ingin melakukan atau ingin mendeploy sebuah program aplikasi AI, nah rekan-rekan harus mencari dulu model AI-nya itu atau foundation modelnya atau base modelnya itu sendiri, rekan-rekan ya. Nah, banyak sekali di Hugging Face ini tersedia. Ada yang namanya pre-trained model. Nah, sekarang ini eranya open source LLM, rekan-rekan ya. Jadi aplikasi perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, tadi seperti yang saya bilang ada Gemma, ada apa lagi ya? Ada DeepSeek, ada Qwen,
Kalau di Indonesia mungkin Sahabat AI itu yang apa yang open source juga dan lain sebagainya. Nah, itu membolehkan para pengembang atau peneliti seperti kita untuk mengembangkan versi AI milik kita sendiri, rekan-rekan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kontribusi untuk society. Nah, caranya kita pilih dulu model mana yang mau digunakan. Contohnya meta lama. Nah, kita cari model meta lama, model lama mana yang kita gunakan ya. Lama ini ada banyak, ada lama 3 sekarang yang paling baru muncul ya. Setahu saya lama 3 atau lama 4 gitu ya. Ada yang 1 billion parameter, ada yang 3 billion parameter, ada yang 7, ada yang 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, di model ini dia akan melakukan pre-training. Dari pre-training ini dia nanti akan menentukan pre-training itu mungkin kalau dianalogikan adalah katakanlah ketika kita ingin membuat sebuah rumah, rekan-rekan ya. Untuk membuat sebuah rumah kita harus membuat kerangkanya dulu gitu ya. Kalau misalnya di rumah itu kan kalau misalnya kita mau bikin sebuah tiang beton untuk menyangga rumah-rumahnya itu untuk menyangga antar bangunan, kita kan membutuhkan sebuah tiang beton gitu ya. Nah, tiang betonnya itu nanti kan akan dibuat rangkanya dulu, entah itu dari besi, buat ceker ayam, gitu ya. Kalau misalnya mau bikin lantai 2, ya berarti kan kita bikin kerangka untuk lantai 2-nya dan seterusnya. Nah, di stage pre-training itu nanti kita harus menyiapkan kerangka itu dulu, gitu ya, sebelum nanti kita menyiapkan datanya atau isi dari LLM-nya, gitu. Apakah nanti LLM-nya akan fokus kepada hal-hal tertentu, misalnya medical atau coding atau matematik dan seterusnya, gitu. Nah, lalu pada tahap pre-training ini nanti dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali rekan-rekan ya. Analoginya kalau misalnya kita ingin membuat sebuah model 1 billion parameter deh ya. 1 billion parameter atau 3 billion parameter itu model yang cukup kecil sebetulnya ya. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan dengan catatan kita harus menggunakan banyak sekali GPU yang kelas atas. Salah satunya ya mungkin GPU kelas Grasshopper atau mungkin GPU kelas Blackwell gitu ya. Ya kalau Grasshopper mungkin A100 atau H100 gitu ya, yang harganya saja sudah jutaan. Itu bayangkan kita butuh ada 8 atau mungkin 15 GPU secara bersamaan untuk melatih model tersebut selama 2 bulan. Itu kan membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Lalu yang berikutnya ada instruction tuning. Nah, instruction tuning ini nanti dia akan memberikan bagaimana instruksi yang diberikan kepada LLM ini untuk melakukan pertanyaan dan jawaban. Contohnya nih rekan-rekan, data yang dibutuhkan adalah input datanya seperti apa, lalu outputnya seperti apa. Nah, nanti data tersebut kita gunakan. Nah, sebagai catatan bahwasannya ketika kita melakukan pelatihan, ada sebuah hukum yang bernama Cincinnati Scaling Law di tahun 2025 kemarin yang menjelaskan bahwa kalau kamu ingin melatih satu parameter untuk sebuah LLM, maka kamu membutuhkan data sebanyak 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan parameter tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melatih jadi kalau misalnya kita ingin melatih 1 billion parameter atau 1 miliar parameter, maka kita membutuhkan 20 miliar set instruksi data untuk melatih data tersebut, gitu. Lalu yang berikutnya ada preference fine tuning. Nah, preference fine tuning ini tadi seperti yang tadi saya bilang, kita lebih spesifik kemana? Apakah dia untuk dilatih untuk model-model medical atau law biasanya yang besar-besar itu ya untuk menafsirkan pasal-pasal dan lain sebagainya, atau untuk coding gitu ya, atau untuk melakukan pembicaraan biasa gitu ya, konversasional biasa dan lain sebagainya. Nah, baru yang terakhir ini ada di tahap reasoning. Reasoning itu bagaimana si model AI dapat berpikir secara runtut. Makanya ada istilah yang namanya nih COT atau chain of thought gitu ya. Chain of thought itu bagaimana si AI itu dapat membreakdown apa yang dimaksud dari prompt yang diberikan oleh user dan kira-kira apa yang akan dia berikan pertanyaannya. Artinya
dia tentunya dia membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan model tanpa reasoning, tanpa berpikir gitu ya. Tapi harapannya dia lebih bisa mengcapture makna yang disampaikan oleh pengguna dan bisa mendeliver jawaban yang lebih baik lagi. Nah, ini jenis-jenis LLM macam-macam rekan-rekan ya. Saya kasih contoh dari yang meta lama. Beberapa contohnya ada di base model di sini rekan-rekan. Base model ini adalah model dasar ya, sebelum di pre-train foundation model. Nah, ini juga menjadi salah satu divisi. Ini divisi tempat saya bekerja sekarang, salah satunya ada di foundation model. Contohnya di perusahaan saya sendiri, di FPT Smart Cloud, kita punya divisi yang bernama foundation model. Tugas kita adalah membuat model yang baru dan juga melakukan testing atau benchmarking terhadap model-model lainnya. Sehingga salah satu nama model kita adalah Saula namanya. Rekan-rekan, Saula itu diambil dari sebuah hewan endemik asli Vietnam yang mana bentuknya mirip kancil. Itu kenapa ya? Karena beberapa contoh perusahaan-perusahaan besar selalu menamakan model-modelnya menggunakan nama hewan ya. Ya seperti lama gitu ya. Meta ini menamakannya dengan lama. Terus ada kalau di Indonesia ada yang namanya Sea Lion. Sea Lion itu dari Singapura. Singapura ya maaf, bukan Indonesia. Sea Lion itu diambil dari gambar harimau gitu ya atau logonya Singapura. Terus kalau di Indonesia ada Komodo. Komodo juga ya diambil dari bahasa Indonesia gitu ya, hewan endemik Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu kalau instruct, nah contohnya tadi ya untuk conversational pendek seperti yang rekan-rekan gunakan di dalam ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu kalau misalnya rekan-rekan chatnya udah terlalu panjang, nah itu akan wah udah kacau banget. Sehingga saya sarankan untuk memulai chat baru gitu ya. Karena di dalam processing NLP ini sebuah LLM itu harus membutuhkan tokenisasi. Nah, di mana ketika tokennya sudah semakin panjang, maka akan membuat modelnya berpikir lebih lama lagi dengan kemungkinan ketika dia memberikan jawaban, maka jawabannya tidak akan optimal karena dia inputnya sudah terlalu banyak atau yang disebut dengan token exploding gitu ya, atau karena tokennya terlalu banyak, maka tokennya meledak gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi karena percakapan yang begitu panjang. Nah, setelah itu muncullah ada yang namanya chat model. Chat model ini mulai bisa melatih multi-turn conversational gitu ya. Jadi percakapan yang sifatnya multi-turn, gantian gitu ya antara A dan B yang konteksnya lebih panjang lagi. Lalu ada reasoning model atau chain of thought, tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu di sini ada quantized model. Quantized model ini adalah model yang sifatnya dikompres sehingga lebih fleksibel untuk bisa diimplementasikan kepada device-device yang kecil, rekan-rekan. Contohnya misalnya device dengan GPU RTX 3060 atau RTX 4060 gitu ya, walaupun itu mungkin untuk orang individual seperti kita sudah cukup mahal ya, harganya 20 juta, 30 juta gitu ya, tapi untuk menjalankan LLM itu sangat kurang rekan-rekan karena tantangannya di situ gitu ya. Tapi bisa diimplementasikan, tapi itu bisa dibuat server sendiri, artinya bisa melayani kebutuhan untuk menjadi sebuah standalone device yang melayani percakapan seperti ChatGPT, begitu. Nah, lalu ini ada mixture of expert, rekan-rekan, MOI ini dapat bukan diperkenalkan apa ya, dibuat ramai oleh DeepSeek di tahun 2023 kemarin, rekan-rekan ya, 2023 atau 2024 lah ya mungkin ya, yang mana AI yang muncul dari Cina yang katanya pelatihannya lebih murah. Nah, ternyata di balik itu sebetulnya mereka menggabungkan beberapa model-model kecil. Itulah disebut kenapa mixture of expert. Karena dia gabungan dari beberapa model-model kecil yang diambil expertnya saja. Contohnya misalnya saya melatih ini model lama, ini Gemini, ini lama, ini Gemma, ini Qwen, ini sebagainya gitu ya. Terus maka setelah digabungkan, maka kita ambil beberapa intisari saja dari model-model tersebut untuk digabungkan menjadi sebuah model yang cukup suitable gitu. Lalu yang berikutnya ada VLM. VLM itu adalah Vision Language Model. Nah, Vision Language Model ini adalah penggabungan antara LLM dengan computer vision tadi yang saya bilang di awal. Jadi, computer vision itu kan tugasnya untuk melihat ya,
Sementara large language model adalah memahami linguistik. Kalau digabungkan, VLM itu menjadi sebuah kombinasi di mana LLM itu dapat melihat dan juga dapat kemampuan linguistik. Contohnya ya seperti ChatGPT sekarang. ChatGPT ketika kita upload foto, terus kita minta, tolong ganti background ini menjadi warna putih. Nah, artinya kan dia bisa mengidentifikasi ada objek apa saja di dalam foto tersebut, dan dia memahami bahasa kita. Nah, itu adalah salah satunya VLM. Nah, ini contoh JMA mungkin ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan mampir ke Hugging Face gitu ya, di situ sudah banyak sekali model-model pre-train yang rekan-rekan bisa gunakan, gratis, dan juga bisa langsung diimplementasikan di Google Colab rekan-rekan ya. Tinggal jangan lupa rubah rubah apa namanya, rubah runtime-nya ke GPU T4. Walaupun ya tidak signifikan, tapi agak lumayan lah ya dibandingkan kalau misalnya rekan-rekan menggunakan GPU rekan-rekan yang ada di laptop atau komputer sendiri, itu akan sangat berat gitu. Dan yang terakhir mungkin rekan-rekan, ini adalah masa depan AI. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, bahwasanya ke depannya kita akan bahkan saat ini ya, tidak hanya ke depannya ya, kita ada di zaman eranya agentic AI. Nah, kalau sekarang ini mungkin yang rekan-rekan sering gunakan itu adalah Gen AI atau generatif AI. Nah, ke depannya kita akan menghadapi agentic AI. Perbedaannya apa? Gen AI itu dia hanya melakukan generasi. Sementara agentic AI dia sudah bisa melakukan eksekusi, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan dibuatkan sama ChatGPT, kita mau pakai apa enggak itu terserah kita, tapi dia nggak bisa melakukan sesuatu. Sementara agentic AI dia bisa mengeksekusi, melakukan apapun yang dia kehendaki. Contohnya, misalnya tolong belikan saya tolong belikan saya apa Aqua di Indomart. Nah, lalu nanti saya baru aja lihat tadi videonya ya, dari cloud itu bisa diimplementasikan di Telegram. Lalu nanti AI itu bisa mengeksekusi, cari websitenya Indomart, terus beli, terus bayarnya pakai Dana. Nah, lalu setelah transaksi selesai, dia akan mengirimkan report. Gitu ya. Artinya yang belanja itu bukan kita yang klik-klik, tapi AI-nya itu sendiri. Nah, itu adalah agentic AI, rekan-rekan. Nah, terus juga sampai saat ini masih banyak sekali masalah dari LLM ya. Bukan berarti dengan adanya Gen AI sekarang, dengan adanya LLM, dengan majunya teknologi AI sekarang ini sudah sangat cukup. Tidak, rekan-rekan ya. Masih banyak sekali gap yang masih harus dipenuhi. Salah satu di antaranya mungkin kasus yang paling ketara kemarin ya, bahwasanya masalah data atau pelatihan dari AI ini masih West-centric gitu ya, masih mengambil atau terciptanya data-data ini masih berasal dari negara-negara barat. Akhirnya gimana? Terjadi cultural problem. Adanya masalah untuk culture-culture yang tidak sesuai mungkin di negara-negara lainnya. Contohnya di Indonesia. Nah, masalah kemarin kan ada Grok AI gitu ya. Masalahnya adalah gimana? Di negara barat mungkin ketika kita bilang tolong rubah foto ini menjadi foto yang sedang menggunakan bikini dan berenang di pantai, gitu ya. Untuk wilayah-wilayah negara-negara barat gitu ya, menggunakan bikini di pantai itu merupakan hal yang wajar. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang menganut etika tidak seperti itu? Contohnya di Indonesia, di beberapa negara Islam, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan pelanggaran etika. Nah, AI ini sendiri perlu dilatih tentang culture aware, yang dimana perbedaan antara setiap negara atau kebiasaan dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Dan kalau kita bicara tentang perbedaan rekan-rekan, wah, jangankan antar negara gitu ya, di dalam negara kita sendiri Indonesia yang luasnya sangat luas sekali, itu kan setiap daerah aja mungkin beda. Nah, artinya ini tantangannya masih jauh terbentang dan masih harus diisi gapnya itu oleh kita-kita ini sebagai pelajar, sebagai peneliti, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Catur, silahkan. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Pak Aditya Ervina. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil mungkin kita lebih aware dan juga lebih beretika dalam penggunaan AI di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, izin melanjutkan Bapak Aditya untuk menyampaikan sesi atau melanjutkan untuk sesi tanya jawab.
Baik, jadi semakin siang, semakin banyak pertanyaan yang akan mungkin bisa disampaikan. Dan Bapak Ibu yang hadir dan juga rekan-rekan peserta webinar dan juga sobat Unsia yang memenuhi Zoom pada hari ini, kami membuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang mungkin sudah dipersiapkan. Silakan yang mengajukan pertanyaan untuk bisa raise hand dan juga untuk dapat memperkenalkan diri. Yang pertama mungkin dari Dwi Sinta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa on cam karena satu dan hal lain. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta dari Prodi Manajemen. Izin bertanya Pak Aditya, adakah cara supaya kita bisa tetap lebih unggul dari AI di era digital ini? Terima kasih. Langsung dijawab apa gimana Pak Catur? Boleh Bapak untuk langsung dijawab saja. Nanti kita coba pertanyaan berikutnya kita ajukan dari peserta yang lain. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kalau saya bisa mengutip gitu ya, ini mungkin ya saya juga banyak belajar dari beberapa expert yang lain gitu ya. Karena sebetulnya bahwasanya kan kita ini merupakan makhluk yang paling sempurna dan hakikatnya adalah kita yang menciptakan AI itu sendiri. Artinya eh, daya saing kita dibandingkan AI, sebuah mesin yang tanpa jiwa gitu ya. Artinya kita harus punya sebuah keinginan untuk dapat meningkatkan kapasitas diri lagi. Karena kalau AI itu merupakan tadi ya mesin yang tanpa jiwa yang dia tidak berharap untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Pak jika misalnya kita harus menjabarkan teknisnya, bagaimana caranya kita bisa lebih unggul dibandingkan AI itu sendiri ya? Jawaban saya sederhana. Sekarang kan kita sudah menghadapi era-era tersebut ya. AI itu sendiri itu sudah bukan lagi cerita, itu sudah ada di sekitar kita sekarang. Pertanyaannya saya yang pertama adalah apakah kita sudah bisa menggunakan AI itu dengan baik atau tidak gitu ya. Karena untuk memberikan tugas untuk menyuruh AI untuk apa namanya agar AI itu paham, kita harus memberikan prompt yang baik juga. Sehingga kita harus tahu bagaimana caranya treatment AI itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita harus bisa melihat sebuah kekurangan dari AI dan mencari bagaimana caranya untuk menangani hal tersebut. Seperti yang tadi saya lakukan mungkin ya, bahwa saya rasa masih banyak gap yang harus diisi oleh AI ini sendiri, khususnya pada bidang LLM ini, yang bagaimana caranya kita, tanggung jawab kita nih sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang terdidik gitu ya, mengisi hal-hal tersebut untuk kontribusi kita lebih besar kepada masyarakat. Demikian saya rasa Pak Catur. Ya, terima kasih banyak atas insight-nya Pak Terima kasih Aditya. Pak. Terima kasih Terima kasih. Adi. Berikutnya Pak Aditya ada dari Mas Gandhi Saputra yang sudah duluan resen. Silakan Mas Andi. Baik, cek. Apakah sudah terdengar suara saya? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Izin perkenalkan, nama saya Gandhi Saputra. Ya, lanjut Ganti. Oke. Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan adanya transisi dari LLM biasa ke agentic AI yang bisa merencanakan langkahnya sendiri. Menurut Bapak, skill teknis apa yang paling krusial bagi kami, mahasiswa informatika, agar tetap kompetitif dan bisa mengendalikan sistem cerdas ini secara tanggung jawab? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Gandhi. Bagus banget pertanyaannya ya, sangat on point. Jadi menurut saya, hal yang paling krusial untuk transisi LLM ke agentic AI ini atau Gen AI ke agentic AI ini adalah tentang bagaimana si AI itu sendiri harus bisa betul-betul memahami prompt yang diberikan oleh pengguna. Itu ya. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang paling hal yang paling ya krusial lah ya. Karena ketika dia mengeksekusi sesuatu yang salah berdasarkan pemahaman yang salah, nah itu kan akan menjadi sebuah bencana besar gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ya harus diingat bahwa sekarang LLM masih punya keterbatasan. Selain tadi beberapa keterbatasan yang saya miliki, salah satunya adalah mohon maaf nih, ada istilah yang namanya bot sheet.
Bot sheet itu adalah ya kalau orang-orang mungkin kenalnya adalah hallucination gitu ya. Hallucination itu artinya mungkin AI itu sedang berimajinasi atau membicarakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Tapi beberapa peneliti bilangnya adalah, nah ini mah AI gitu, dia mah nggak bisa berandai-andai, itu namanya bot sheet. Bot sheet itu ya, dia ngibul aja sebetulnya, dia nggak tahu tapi dia ngomong meracau gitu ya. Nah artinya, ketika dia mengeksekusi sesuatu atau memberikan respons dan lain sebagainya, kita harus pastikan dulu bahwa AI ini sendiri memiliki kualitas eksekusi yang baik gitu. Jadi jangan sampai hasil eksekusi yang dihasilkan tidak maksimal gitu ya. Nah, kaitannya berarti tadi kalau saya bisa rangkum ada dua. Yang pertama bagaimana menangkap perintah dengan baik dan bagaimana dia melakukan eksekusi dengan baik. Caranya bagaimana? Ya, kalau untuk menangkap prompt dengan baik ya berarti kemampuan intent understanding-nya harus diperkuat nih. Caranya ya berarti natural language processing-nya atau dalam intent classification-nya lebih kuat. Apakah nanti dataset-nya bisa didetailkan dengan baik atau tidak? Yaitu balik lagi ke kemampuan rekan-rekan ya. Maksudnya sumber dayanya apakah besar apa enggak? Karena kan untuk membuat database yang lebih besar lagi itu kan membutuhkan sesuatu yang sumber daya yang lebih besar lagi. Selain itu untuk eksekusinya bagaimana? Eksekusinya tadi untuk setelah memahami sesuatu, dia harus bisa meruntutkan apa langkah yang harus dilakukan. Nah, berarti kan ini ke masalah reasoning tadi. Reasoning itu ya berarti membutuhkan runtutan eksekusi yang baik juga seperti apa. Itu kaitannya dengan dataset sih sekali lagi. Namun untuk secara teknis sekarang ya sudah oke lah sekarang AI generatif agentic AI yang sekarang tersedia sudah oke menurut saya. Gitu, saya rasa. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baik, Terima kasih. Ya. Baik, mungkin selanjutnya kita lihat peserta juga Pak Aditya dari Mas Sandi ya, ini yang bersama dengan Mas Sandi tadi ya. Ini saja mungkin beda casingnya saja ya. Silakan untuk pengajuan pertanyaan Mas Sandi Saputra ya, yang bersama nama saya. Iya, selamat siang Pak Catur, Bapak Aditya. Maaf, saya tidak bisa open cam karena connection-nya buruk. Kalau open cam jadi sulit. Ya, terima kasih dengan materinya sangat menarik dan saya sangat senang. Pertanyaannya langsung saja. Tadi Bapak menyinggung tentang bagaimana tentang kesadaran dari AI itu sendiri. Bagi saya ini sangat menarik, Pak, karena Bapak bekerja dalam Foundation AI. Seperti kita tahu pada tahun 2022, head dari engineer Google, Blake Lemoine itu dipecat karena dia mengatakan ada kesadaran di Lambda. Dan Dario Anthropovic minggu lalu mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah model Opus mereka itu ada kesadaran atau tidak. Bakal 15-20% kemungkinan ada kesadaran atau consciousness. Pertanyaan saya adalah, apa tanggapan Bapak tentang semakin maraknya let's say agentic open cloud sekarang yang sudah bergabung dengan OpenAI katakanlah, dan masa depan kesadaran dari agent AI ini sendiri? Eh, Sangat foundation, tapi bagi saya ini sangat penting untuk memahami bagaimana masa depan kesadaran daripada AI ini sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Bagus sekali. Oke, jika saya bisa menganalogikan, AI ini adalah seolah-olah mungkin kita bisa anggap adalah anak kita, gitu ya. Anak yang mana kita pelajari dengan data. Mungkin saya kasih contoh gini deh. Saya anggap mungkin AI buatan saya adalah anak saya sendiri, yang mana saya Muslim. Terus kalau misalnya saya ingin mengajarkan anak saya tentunya memberikan panduan-panduan yang terpercaya, yaitu salah satunya dari Al-Quran. Betul ya? Artinya kalau misalnya untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, maka data-data yang saya ambil untuk pembelajaran anak saya ini ya dari Al-Quran itu sendiri. Sayangnya, data-data yang dilatih kepada AI sekarang itu merupakan data-data yang sifatnya kadang-kadang ada terlalu klasifikal atau bahkan mungkin tadi western centric gitu ya, mungkin tidak sesuai dengan beberapa golongan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagaimana pertanyaannya mungkin begini, gimana caranya kita bisa menilai apakah anak kita baik atau tidak? Apakah anak kita jujur atau tidak? Itu kan merupakan masalah etikal ya yang susah sekali diukur gitu ya. Artinya ya
memang LLM ini sendiri seperti seorang anak kecil yang pintar banget gitu ya. Tapi untuk mengukur seberapa pintarnya atau seberapa baiknya atau sadarkah dia dan lain sebagainya itu sekarang masih sulit diukur. Karena kenapa ya? Sekarang tolak ukur dari keberhasilan AI itu sendiri balik lagi ke notasi matematis yang masih kaku gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabannya sudah seperti yang diharapkan atau ada kemiripan kata ya berarti sudah oke dan lain sebagainya. Nah, lalu tadi pertanyaannya mungkin kaitannya bagaimana tanggapannya nanti ke depannya, apakah AI ini sendiri akan punya kesadaran dan lain sebagainya. Nah, saya rasa sih itu eh, balik lagi harapan manusia ya, saya rasa ya, apakah si AI itu sendiri, sekali lagi, AI itu sebetulnya tidak betul-betul merasa, saya rasa ya. AI itu tidak betul-betul merasa, tapi para peneliti atau orang-orang itu selalu membuat bagaimana caranya dia seolah-olah merasa seperti manusia gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi misalnya dia menghapus bias toxic positivity. Contohnya toxic positivity itu seperti apa? Contohnya misalnya kalau kita ngomong ke ChatGPT, aduh saya lagi sedih nih hari ini baru kucing kesayangan saya meninggal. Pasti ChatGPT-nya akan ngomong gitu ya, wah itu pasti sedih banget dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah dia betul-betul merasakan hal tersebut? Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan toxic positivity. Dia memberikan sebuah respon positif, tapi sebetulnya dia tidak betul-betul paham. Gitu ya. Cara mengukurnya bagaimana ya? Tadi dia harus melakukan kita nilai bagaimana dia bisa memberikan respon positif itu. Apakah betul-betul dia menggunakan nalar yang matematis dan kritis gitu ya, sehingga dia bisa memberikan respon secara bagus atau tidak. Nah, saya rasa seperti itu sih. Jadi ya masih masih abu-abu lah tentang tentang apa namanya kaitannya AI ini dapat punya consciousness seperti manusia atau bahkan punya emosi seperti manusia dan sebagainya. Demikian saya rasa Pak Jatuh. Iya, terima kasih Pak Aditya. Kita izin melanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari peserta yang ada di Zoom. Saudara Adam, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Catur atas kesempatannya. Terima kasih Pak Aditya atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Jadi izin bertanya Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Adam dari jurusan informatika. Jadi kita tahu Pak, era AI itu dibagi jadi tiga. Yang pertama NNI, Artificial Narrow Intelligence, AGI, dan ASI. Nah, kira-kira sebagai AI Research, Pak Ditya, kira-kira kita berapa lama lagi kita bisa mencapai AGI? Karena yang saya tahu ketika AGI ke SAI itu tidak lama gitu masanya untuk kita mencapai ASI. Nah, sekarang kita berada di NAI, kita kira-kira berapa tahun atau berapa lama lagi kita bisa mencapai AGI, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Mas Adam, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama mungkin disclaimer dulu ya, saya sendiri tidak paham apa itu NSI, NGI, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya juga tidak punya kemampuan untuk meramal bagaimana ke depannya prediksi AI itu seperti apa. Karena jujur saya sendiri di tahun 2020, di tahun 2020 ini, pada waktu itu tahun 2020 saya masih ingat saya bertemu dengan Profesor Ahmad Beni Mutiara gitu ya, apa namanya Ketua Umum Aptikom pada waktu itu yang mampir ke kampus saya cerita bahwa ke depannya ini beberapa tahun lagi AI akan ada di sekitar kita. Saya bilang masa sih kok bisa gitu ya AI akan ada di sekitar kita karena waktu itu ya ChatGPT itu masih samar-samar digunakan gitu ya. Terbukti dan juga ada juga konsep Web 3.0 gitu ya, yang mana AI itu katanya ke depannya kalau kita cari di Google, jawabannya sudah tidak lagi dari sumber anu, tapi ada sebuah halaman yang akan merangkum semuanya itu. Nah, tapi kan terbukti ya, beberapa tahun kemudian ternyata ya sekarang kalau kita tanya ke Google kan sudah muncul tuh, top search-nya pasti akan ada AI overview dari Gemini. Gitu kan ya? Terus juga ya ternyata perkembangan dari ChatGPT ke apa secara pergerakan masif dari AI ini sendiri kan akan sangat cepat ya dari tahun 2022 terus sampai sekarang.
Nah, pertanyaannya mungkin tadi bagaimana perkembangannya mungkin ya, kalau misalnya bisa saya haluskan pertanyaannya, ke depannya kita akan sampai di seperti apa. Ya, yang paling dekat sih agentic AI. Saya rasa agentic AI yang tadi seperti saya bilang, dia sudah bisa mengeksekusi, itu sudah bisa dilakukan sekarang, dan mungkin di akhir tahun 2026, semuanya AI sudah bisa melakukan eksekusi. Semua model ya, saya yakin itu. Kenapa? Karena sekarang priornya sudah ada nih, cloud. Cloud itu yang memang jago dalam coding gitu ya. Nah, kedepannya itu pasti sudah bisa mengeksekusi. Terus setelah agentic AI, pertanyaannya apa ya? Mungkin AI untuk implementasi pada bidang lain, tidak hanya untuk mengeksekusi saja. Yang paling penting ya adalah ya mungkin di sektor BFSI gitu ya, banking, finance, security dan insurance dan lain sebagainya. Demikian saya rasa Mas Adam. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aditya. Mungkin karena semakin siang, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan membatasi pertanyaan yang ada di Zoom. Ya. Mungkin 2 peserta lagi yang bisa menyampaikan pertanyaan tersebut. Berikutnya mungkin ada Mbak Atika Sabrina. Silakan untuk waktu dan kesempatannya menyampaikan pertanyaan, Mbak Atika. Halo, terima kasih sebelumnya untuk Pak Catur dan ilmu dari Pak Aditya pagi ini. Sebelumnya saya ingin bertanya soal ini Pak. Apa tantangan terbesar bagi AI dalam memahami emosi atau maksud tersembunyi dari bahasa manusia? Atau apakah AI benar-benar memahami bahasa manusia itu atau hanya sekedar memahami pola kata? Dan satu lagi, apa resiko jika manusia terlalu bergantung pada AI? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, tadi mungkin saya sudah sampaikan di pemaparan materi ya, karena sebetulnya AI itu tidak betul-betul memahami bahasa manusia, karena dia merubah teks tersebut menjadi vektor representasi number, yang mana dia kalkulasi secara matematis, lalu dia bisa menghasilkan jawaban seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa bagaimana caranya kita bisa lebih unggul dibandingkan AI itu sendiri, gitu ya. Terus, secara emosi, gitu ya. Apakah AI itu bisa memahami emosi manusia dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu menurut saya ya, sekarang seperti yang sekarang sedang saya teliti juga, bahwasanya fokus bidang saya adalah emotional conversation gitu ya, atau empathetic dialogue, yang mana fokusnya terhadap bagaimana si AI itu tidak hanya memahami tidak hanya memahami apa yang disampaikan manusia secara baik, tapi juga dia bisa memberikan respon empati gitu ya. Nah, tadi bagaimana cara mengukurnya ya? Tadi hilangkan bias toxic positivity-nya. Jangan sampai dia bisa memberikan respon empati, tapi kita tidak bisa ngukur bahwa itu berdasarkan dari hati dia yang terdalam atas pemikiran atas turunan pemikiran dia, atau memang karena dia hanya ingin menyampaikan dia berbelasungkawa karena disuruh saja gitu. Nah, itu juga yang masih sulit diukur sampai saat ini. Dan pertanyaannya yang terakhir adalah tentang bagaimana kita bisa membuat AI ini lebih baik gitu ya tadi ya, ke depannya ya. Tadi gap-gap yang tersedia sekarang ini masih harus banyak yang dijawab gitu, sehingga bagusnya sih semakin banyak AI engineer dari Indonesia, semakin banyak kontribusi atau perusahaan-perusahaan yang membuka peluang untuk pengembangan AI di Indonesia, itu semakin baik. Karena saya rasa Indonesia masih kalah bahkan oleh selevel negara Vietnam sendiri. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, yang bertanya ya. Baik, berikutnya yang terakhir dari peserta webinar ada Mas Rio Agustian Gilang. Silakan untuk waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Adit. Seminarnya bagus sekali. Bicara soal agentic AI, Pak. Jadi kemarin saya baca itu dari perusahaan Alibaba. Mereka itu ceritanya training AI pakai reinforcement learning.
Jadi kan reinforcement learning kan mengoptimasi sesuatu ya. Dan si AI ini itu dari hasil optimasinya pakai GPU yang harusnya untuk trainingnya dia itu untuk mining crypto. Jadi GPU yang harusnya untuk trainingnya dia malah dialokasikan untuk dia mining crypto dari hasil optimasi tersebut. Dan itu dari pihak peneliti mereka nggak mau itu karena apa ya? Itu adalah hal yang tidak tidak mereka berikan otorisasi gitu. Jadi kan ini sebagai sebuah apa ya? Sebagai sebuah kecelakaan kecelakaan AI sebetulnya. Jadi menurut Bapak, apakah apa safety concern dari agentic AI ini, Pak? Oke, terima kasih Mas Rio. Nah, ini sahabat saya yang terselubung sebetulnya dia ya. Mas Rio, jadi gini, menurut saya pribadi untuk agentic AI yang bisa mengeksekusi sebuah kesalahan ya sebetulnya bagian dari perkembangan AI yang apa namanya menjadi dinamika sekarang, gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu ya, sebuah ilmu, sebuah bidang dan lain sebagainya ketika awal penggunaannya itu mungkin masih ada trial and error dan pasti masih banyak kekurangannya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Saya jujur belum baca beritanya, tapi yang saya bisa tapi yang saya bisa analisa adalah mungkin perusahaan tersebut atau ya dalam hal ini atau engineer-nya atau orang yang bertanggung jawab lupa mengatur batasan-batasan atau guardrail terhadap apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Contoh kasusnya adalah kemarin ada kasus apa, mohon maaf nih ya, AI-nya UGM katanya ketika mencari nama Jokowi apakah ada apa enggak. Nah, itu kan apa sebetulnya datanya mungkin ada, tapi ketika dicari mungkin datanya hanya bisa diambil mahasiswa dari angkatan sekian dari angkatan sekian ke tahun angkatan sekian saja. Nah, itu kan ada sebuah batasan-batasan yang mungkin tidak dilengkapi oleh manusianya, oleh AI engineer-nya atau bahkan mungkin lupa yang menyebabkan eksekusi yang salah. Nah, dampaknya apa? Ini memang menjadi sebuah apa etika yang harus dibenahi. Bahkan untuk negara kita dan mungkin beberapa negara-negara terbesar. Di beberapa negara mereka sudah mulai melakukan pengaturan bagaimana AI ini boleh digunakan dan boleh mengeksekusi apa dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri kan saya rasa apa namanya kerangka nasional untuk pengembangan AI ini masih sedang dikembangkan ya sekarang ya, entah itu dengan Korika dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang masih harus diselidiki. Sehingga yang harus ditekankan adalah bagaimana kita harus lebih aware tentang mengatur apa-apa saja yang boleh dan mana-mana saja yang tidak boleh. Karena apapun yang dieksekusi oleh AI, sekali lagi tanggung jawabnya ada di engineer atau ya perusahaan yang bertanggung jawab atas aksi-aksi yang dilakukan oleh AI itu sendiri, gitu ya. Namun ya kejadiannya pasti akan akan mungkin apa mengagetkan kita dan itu bisa terjadi kapanpun gitu. Jadi tidak bisa diprediksi gitu. Seperti itu mungkin Mas Rio ya, kalau bisa saya jawab. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Aditya. Untuk peserta yang rasian, kami mohon maaf, kami membatasi waktu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan saja melalui chat untuk bisa bertanya dengan narasumber. Izin Bapak Aditya sebagai narasumber, saya akan membacakan terkait dengan pertanyaan yang dikirim melalui via chat yang ada di kolom Zoom ini dari Muhammad Rizky. Kalau AI mungkin AI ya, maksud Mas Muhammad Rizky ya. Kalau AI belajar dari data bahasa manusia di internet, bagaimana cara memastikan bahwa bias atau kesalahan dalam bahasa manusia tidak dipelajari oleh AI? Apakah mungkin suatu saat AI benar-benar memahami makna seperti manusia, atau sebenarnya AI hanya mengenali pola bahasa tanpa benar-benar mengerti? Saya lanjutkan dulu Pak Aditya. Yang berikutnya dari Francisca Umbelina Koba. Ya. Untuk pertanyaannya, jika kita melihat tren seperti DeepSeek yang menggunakan arsitektur mixture of expert, apakah pendekatan ini menjadi masa depan LLM atau hanya salah satu solusi sementara dalam mengatasi keterbatasan komputasi? Izin untuk berikutnya.
Ada lagi ya, bentar. Nah, dari Asria. Asria untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara membangun sistem AI yang memiliki jangka panjang sehingga tidak terbatas oleh konteks window dalam satu sesi percakapan. Nah, teknologi atau arsitektur apa yang memungkinkan hal ini terjadi? Yang berikutnya mungkin dari Khairi Nisa Hidayati. Sebelumnya terima kasih Pak Aditya atas penjelasannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Dari Prodi Informatika Mbak Khairi Nisa. Jadi pertanyaannya adalah semakin ke masa depan tentunya IA semakin memudahkan kegiatan manusia dan manusia akan semakin bergantung dengan AI. Tapi di latar belakangnya server AI juga pasti bekerja selama 24 jam. Pertanyaannya yang diajukan adalah bagaimana sistem pendinginan dari server AI itu sendiri sehingga tidak overhead, dan bagaimana pendapat Bapak tentang AI dan kaitannya tentang isu kekeringan di dunia ini. Nah, mungkin itu saja Bapak yang kita bisa batasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan melalui via kolom chat. Terima kasih. Silakan untuk Bapak bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Catur. Saya mungkin akan jawab secara pendek-pendek aja kali ya. Yang pertama tentang kemampuan AI dalam bahasa dan pola. Apa kemampuan AI dalam mengambil data yang bersumber dari luar, atau setelah proses pelatihan itu namanya RAG, rekan-rekan ya namanya, atau Retrieval Augmented Generation, yang mana dia ngambil dari internet, dari sumber-sumber lainnya lah setelah modelnya itu jadi. Dan bagaimana caranya dia memahami bahasa dan pola atau memahami data-data yang ada di internet dan sumber-sumber lainnya, yaitu seperti jawaban saya tadi, dia tidak betul-betul memahami bahasanya, tapi dia menggunakan pola bahasa tadi yang sudah ditransfer atau dirubah, dikonversi ke dalam bentuk vektor atau numerik. Gitu. Yang kedua mungkin tentang solusi sementara, tentang apa DeepSeek tadi ya, MOE itu apakah solusi sementara atau memang betul-betul solusi jangka panjang? Jawaban saya itu hanyalah solusi sementara, rekan-rekan. Kalau saya boleh bisa menilai. Kenapa? Karena pada praktiknya MOE ini adalah merupakan salah satu alternatif untuk membuat sebuah model yang bisa digunakan dengan LLM itu tadi. Jadi apakah ini merupakan solusi yang permanen atau memang kemajuan teknologi? Tidak saja, tidak begitu, tapi ini hanya novelty kecil saja dari pelatihan. Namun yang menjadi gempar pada waktu itu adalah ini salah satunya buatan Cina dan katanya membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pelatihan LLM lainnya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, bagaimana AI yang memiliki konteks panjang supaya bisa percakapannya tanpa henti gitu ya dan sebagainya. Ya, sederhana saja, tinggal bagaimana sekuat apa arsitektur yang kita miliki. Lalu pertanyaannya, arsitektur apa yang harus dimiliki? Ya, berarti GPU-nya harus kuat, CPU-nya harus bagus, daya penyimpanannya banyak, dan lain sebagainya. Sayangnya kan sekarang GPU yang paling bagus aja itu sekarang baru rilis nih, versinya apa namanya, Verin Ruby kalau nggak salah ya. Diambil Nvidia mengeluarkan seri baru setelah seri Blackwell kemarin. Sekarang ada Verin Ruby kalau tidak salah. Ya, Verin Ruby kalau tidak salah. Yang mana GPU-nya saja masih terbatas dan harganya itu miliaran. Itu bayangkan, kan satu keping harganya miliaran. Lalu kita butuh berapa banyak untuk menjawab sebuah pertanyaan yang tanpa henti, misalnya konteks yang sangat panjang sekali. Itu dari satu user. Bayangkan kalau misalnya kita ingin digunakan oleh multiple user gitu, bahkan million, bahkan trillion gitu ya. Kita kan sebagai pelaku bisnis harus berpikir tentang return of investment-nya ya. Kita beli GPU harga miliaran, ini satu keping aja udah miliaran, terus gimana caranya ngebalikin uang itu? Ya berarti kan kita harus layani berbagai macam permintaan user. Nah, maka dari itu ini masih harus dibatasi karena kemampuan teknologi sekarang masih sejauh itu. Entah nanti kalau misalnya GPU sudah semakin murah, infrastruktur semakin ready, maka bisa saja komunikasi AI tanpa batas. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan isu global warming? Nah, jawaban saya, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ini sekali lagi kemajuan teknologi, jangankan dengan server AI GPU yang segitu banyak gitu ya. Sebelumnya
zamannya blockchain juga kan udah seperti itu, isu global warming pasti tetap meningkat. Terus zamannya cloud service nih rekan-rekan, cloud computing itu juga isu global warming sudah meningkat. Jadi ya mau nggak mau konsumsi elektronik, konsumsi listrik, dan juga isu tentang pemanasan global kaitannya dengan penggunaan atau utilisasi AI ini pasti akan lekat. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan AI ini dengan hal-hal yang baik saja. Gitu saya rasa Pak Catur. Baik, tadi dari sesi penyampaian materi hingga sesi akhir tanya jawab, Bapak terima kasih banyak sudah memberikan wawasan pada kami, masukan-masukan ilmu yang bermanfaat terkait dengan bagaimana kita akan menghadapi suatu era baru keterbukaan informasi dengan menggunakan artificial intelligence atau AI. Jadi Bapak Ibu, bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak positif untuk akademik, ya, namun di balik itu semua dalam menghadapi AI kita juga perlu mempertimbangkan manfaat dan tantangannya. Terima kasih Bapak Aditya. Akan saya akhiri untuk hari ini. Jadi untuk peserta webinar dengan link nanti akan mendapatkan sertifikat ya yang sebelumnya Bapak Ibu sudah harus mengisi ya, mengisi terkait dengan data diri Bapak Ibu supaya nanti tim dari media webinar pada hari ini akan memberikan sebuah sertifikat yang diberikan kepada peserta yang telah hadir dan menjelaskan pada hari ini. Izin Pak Aditya, peserta hari ini sudah memenuhi hampir 272 peserta, jadi cukup banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk sebagai penutup berikutnya saya akan melengkapi kegiatan pada pagi hari ini dengan mendokumentasikan webinar. Jadi saya minta izin untuk meluangkan waktu sejenak dalam pengambilan sesi foto, yaitu dengan mengikuti instruksi dari saya ya nantinya ya. Baik, kita minta Bapak Ibu untuk menyalakan kamera webinarnya. Nanti akan saya berikan apa-apa tiga kali ya, mungkin nanti fotonya supaya yang tampil nanti menjadi presentasi itu terlihat semua dari wajah dan yang Bapak Ibu. Saya berikan apa-apa untuk melakukan pengambilan sesi foto. 2, 3 untuk gaya normal. Bentar. Baik, untuk berikutnya gaya bebas Bapak Ibu ya. Bebas silakan Bapak Ibu berekspresi. Saya dapat tercapture dengan baik. Saya mulai dari ada 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Berikutnya yang ketiga Bapak Ibu izin untuk gaya kita mau lebaran ya. Jadi kita akan mau maaf-maafan nih izin Bapak Ibu sebelumnya ya. Jadi ya kita memberikan sambutan ya mungkin atau gambar teman-teman kita supaya lebaran semakin meriah, berkah dan menjadi tradisi yang baik nantinya. Izin mengambil foto dan persiapan Bapak Ibu untuk gaya lebarannya. Jadi, baik, kita mulai 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semuanya. Kehadiran Bapak Ibu semua ini saya. Ya, terima kasih Pak Aditya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aditya atas kehadirannya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Belum saya tutup, sebentar saya ingin melanjutkan informasi berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk informasi penting lainnya, peserta webinar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya di Universitas Cyber Asia dengan memfollow Instagram @univcyberasia. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya untuk memfollow link Instagram tersebut ya. Nah, apa saja yang informasi penting yang akan kita dapatkan banyak Bapak Ibu ya nanti dari informasi-informasi tersebut terkait dengan PMB mungkin beasiswa dan lain-lain ya, terutama juga
kegiatan-kegiatan yang positif lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas Super Asia. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia yang telah mempersiapkan webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik lainnya yang akan baik untuk dinantikan Bapak Ibu. Terima kasih Pak narasumber, Pak Aditya Edwina, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Said Abdullah, Pak Dr. Ucuk Darussalam, Ibu Meta, dan Ibu Jian Romadana. Ibu Romadana. Maaf kalau saya agak selimpet dalam penyampaian gelar dan nama ya. Itu saja. Saya akhiri sesi webinar pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.